dipermasalahkan, hindari seperti itu. Kalaupun nanti orang yang sudah meninggal, ya kita bisa menyambung nama pahlawan atau apa. Jadi hindari penggunaan untuk nama-nama yang nantinya akan membuat masalah begitu, apalagi tahun-tahun sekarang. Nah, stimulus nanti tidak mengandung sarafek, ya. Tidak sara, tidak pornografi, tidak politis, dan juga tidak mengandung iklan. Jadi dalam stimulus itu tidak upayakan tidak menggunakan nama-nama produk yang komersil. Dan tentunya stimulus itu ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk stimulus itu disesuaikan dengan daerah Bapak dan Ibu masing-masing. Tentunya Bapak dan Ibu yang lebih paham, lebih mengerti tentang kondisi peserta didik di madrasah masing-masing. Untuk stimulus, kemudian untuk konten, nah di matematika itu kalau kita arahnya ke AGNI, untuk kontennya itu kita bagi menjadi 4 konten di situ. Di situ ada aljabar, di situ ada bilangan, di situ ada geometri dan pengukuran, dan juga ada statistika dan peluang. Nah, tadi di awal sudah sampaikan bahwa untuk konten ini diproporsionalkan. Karena untuk MI, setahu saya lebih dominan bilangan. Maka untuk konten bilangan ini perlu diperbanyak. Proporsinya lebih banyak ketimbang konten yang lain. Ketimbang konten aljabar, ketimbang konten geometri, ketimbang konten statistik. Nah, untuk MTS juga sama, disesuaikan proporsionalnya, dan juga untuk MA disesuaikan dengan proporsionalnya. Untuk MA kemungkinan bilangan itu sangat sedikit, jadi lebih kepada konten-konten yang lain. Bapak Ibu Mapel inilah yang sebetulnya lebih mengerti konten-konten mana yang paling banyak di ruang lingkupnya masing-masing. Nah, di dalam soal itu selain ada stimulus, terus kontennya jelas, konteksnya pun harus jelas. Konteksnya apa? Konteks apa yang ingin diambil? Konteksnya, kalau kita mengikut ke AGNI, bukan ikut kami karena guru-guru madrasah tidak asing dengan AGNI. Konteksnya itu kalau untuk matematika itu ada personal, ada pekerjaan, ada sosial, dan juga ada ilmiah. Silakan disesuaikan tentunya kembali dengan materinya, cocoknya yang mana. Apakah cocoknya dengan konteks pekerjaan, apakah cocoknya dengan konteks ilmiah, atau dengan konteks yang lainnya. Kemudian ada juga yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan soal adalah level kognitif. Nah, level kognitif itu ada L1, kita artikan sebagai pemahaman. L1 itu cakupannya itu kalau menggunakan taksonomi, belum itu L1 itu untuk C1 dan C2. Kemudian kalau untuk L2 penerapan itu kalau menggunakan taksonomi itu setara dengan C3. Selanjutnya untuk L3 untuk zoning penalaran itu lebih kepada C4 ke atas. Nah, ini perlu diperhatikan. Bentuk soalnya juga tadi perlu diperhatikan kira-kira yang cocok yang mana dari bentuk soal yang ada. Stimulus yang kita buat nanti bisa membuat beberapa soal. Bisa membuat langsung misalnya kita ingin melihat sesuai dengan level kognitifnya. Jadi satu stimulus kita bisa bikin untuk L1-nya seperti apa, L2-nya seperti apa, L3-nya seperti apa. Untuk L1-nya misalnya cocoknya bentuknya isian singkat. Untuk L2-nya misalnya cocoknya bentuknya pilihan ganda kompleks. Untuk L3 misalnya cocoknya dengan uraian. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu formulasikan, rumuskan, sehingga nanti akan mendapatkan soal yang betul-betul mengukur